Bagaimana cara menghadapi suami yang masih sering ke hiburan malam? Bagaimana cara menjauhi dia dari teman-teman maksiat? Tugas kita yang pertama kalau orang berbuat salah diapakan? Ingatkan. Dakwahi. Gitu kan? Diingatkan. Diingatkan kesalahannya. Amr ma'ruf nahi munkar adalah mengingatkan orang untuk berbuat satu perbuatan baik kalau dia belum kerjakan, atau kalau dia kerjakan kesalahan kita ingatkan. Tugas kita itu tugas kita. Ma'alaika illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Selebihnya haknya Allah sudah. Yang penting kita sudah sampaikan. Dan gunakan retorika yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Berdakwahlah di jalan Tuhan kalian dengan cara hikmah, santun, baik, sampaikan. Kalau orang tua atau suami, memang caranya harus jangan menggurui. Bagaimana menurut kamu seperti ini? Bagaimana menurut kamu seperti ini? Gitu kan? Jadi kita seperti bertanya, kalau ada orang seperti ini, dia sudah tahu kalau dia sedang disinggung sebenarnya gitu ya. Kalau lagi dalam keadaan emosi, tinggalkan dulu. Ini saya jawab ini bukan berarti, oh bertahanlah sama orang maksiat, bukan. Karena kalau ada orang seperti ini bertanya, ukhti kita bertanya seperti ini, berarti memang sebenarnya sebelum menikah dia sudah tahu kalau suaminya begini. Ini bukan ceritanya orang yang ikhwah sudah ada di pengajian terus tiba-tiba lari ke diskotik atau minum khamr. Ini memang orang yang dasarnya masa lalunya sudah begini, sehingga pada saat berumah tangga juga sama. Makanya di sini butuh kesabaran, gitu kan? Nasihati dengan cara baik, kemudian ingatkan mau'idhah, kirimkan hadis-hadis tentang bahayanya orang berzina, bahayanya orang minum khamr, gitu kan? Kemudian kalaupun dia pulang, dia mau berdebat dengan cara santun, biar dia emosi kita tenang. Karena emosi, saya bilang tadi, kalau ada orang emosi, ada orang caci maki, kalau kita juga ikut-ikutan emosi, tidak ada bedanya kita sama dia. Kalau dari jauh di foto, dua-duanya sama. Dua-duanya jelek mukanya gitu kan. Baik. Jangan ikut-ikutan orang jelek, kita jangan jelek gitu. Jadi sabar gitu. Kita nasihatin. Kalau setelah kita berusaha tadi ini, tentu kita ikuti dengan yang kedua, doa. Doakan dia. Ya Allah berikan hidayah, bukakan hatinya. Jangan putus asa. Jadi saya kasih contoh, Nabi Nuh alaihissalam bertahan sampai akhir hidup beliau, gitu kan? Sampai akhir datangnya azabnya Allah. Nabi Lut juga begitu istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya. Ini ada contoh pasangan hidup tadi ya, Nabi Lut sama Nabi Nuh. Ini sudah contoh yang luar biasa sebenarnya. Asia dengan suaminya Fir'aun, gitu kan? Bertahan itu. Dia sebenarnya bertahan, gitu kan? Nanti pada saat salah satu budak wanitanya Asia dibunuh dengan anak-anaknya oleh Fir'aun, barulah Asia mengatakan, kenapa kau membunuh orang yang beriman sama Allah? Fir'aun jadi tahu, kalau Asia juga beriman. Kau juga sudah beriman? Iya, saya juga beriman. Maka disiksa oleh Fir'aun. Dalam riwayat dikatakan dipukulin sama Fir'aun, dibawa terik matahari sampai berdarah-darah. Sampai sebagian bajunya, ya, alaihassalam itu terbuka. Ya, terbuka. Maka dia pun sudah tidak tahan sama sekali, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit sambil mengatakan, dalam Al-Quran, Rabbi ibni li baitan fil jannah. Ya Allah, saya tahu ini saya sudah disiksa. Saya juga, kalaupun selamat, Fir'aun sudah tidak akan tinggalkan saya di istana ini. Gantikan saya rumah di surga. Waktu dia angkat kepalanya ke langit, Allah perlihatkan istananya di surga. Maka dia tersenyum. Asia tersenyum. Pada saat tersenyum, kata Fir'aun, wanita ini sudah gila. Sudah berdarah-darah, sudah akan dibunuh, masih tersenyum. Bunuh dia, dibunuh Asia. Maka mati syahidlah dia di jalan Allah. Allah berikan tunjukkan. Jadi pasangan hidup memang ini satu hal yang harus dijaga, teman-teman sekalian. Arti kata gini, kalau sudah puncaknya, sudah kita nasihatin, sudah kita luruskan, kemudian kita melihat secara pribadi, saya kalau bertahan, saya malah yang terpengaruh, saya bisa terpengaruh. Maka saya ingin mengganti pasangan yang lebih baik. Boleh, tidak ada masalah. Karena pasangan yang sudah berbuat kemaksiatan, dosa besar, zina, apa saja dosa besar, dan sudah berdiri, sudah sampai padanya hujjah, dinasihatin dulu. Jangan begitu kita tahu satu kali pasangan kita zina langsung kita cerai. Enggak, bukan itu. Bukan juga kita memudahkan perzinahan, bukan. Tapi ada orang berbuat salah, subhanallah, khilaf. Ada di antara sahabat berzina, mengaku di depan Nabi SAW, gitu kan? Tapi pasangannya tidak cerai dengan dia. Maka ini perlu kita cari tahu, bayangkan teman-teman dengan cara yang baik. Dan puncak-puncaknya syarat saya adalah istikharah kepada Allah. Kalau Allah tenangkan hati, Allah mudahkan dengan sendirinya bercerai, sudah alhamdulillah gitu.